banggakan. Pertama terkait dengan pendamping desa, karena tuntutan untuk percepatan pembangunan berbasis SDGs desa ini sangat kuat, maka tidak ada pilihan bagi Kementerian Desa selain harus meningkatkan kapasitas pendamping desa. Itulah makanya di Permendes PDTT nomor 19 tahun 2020 tertanggal 18 Desember jelas di sana kita tegaskan bahwa tujuan pendampingan masyarakat desa itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendataan desa. Nah, ini penting. Ini nanti juga terkait dengan kegiatan pemutakhiran data. Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman pada saatnya. Pendataan desa. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Yang kedua, peningkatan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Yang ketiga, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUMDesa dan BUMDesa bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Kemudian 4, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerjasama antar desa, dan untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Jadi akan kita tingkatkan kualitas pendamping desa, itu meliputi pelatihan ulang pendamping, yaitu pemutakhiran data SDGs desa. Ini sudah sedang berjalan, baik melalui virtual, melalui YouTube tutorial, kemudian juga melalui komunikasi yang sifatnya personal, karena kita ada tim Sapa Desa. Kemudian pelatihan ulang pendamping di bidang inkubasi BUMDes dan pengembangan investasi desa lainnya. Ini harus dilakukan karena BUMDes terus menggeliat maju, apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir dan BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum. Kemudian pengembangan produk unggulan desa, utamanya ini yang terkait dengan ketahanan pangan dan karakteristik desa. Antara lain bicara tentang desa perhutanan sosial, kemudian desa mangrove, desa perikanan, desa budidaya tanaman. Jadi ketahanan pangan menjadi salah satu fokus di dalam upaya pemanfaatan lahan-lahan di desa, baik itu lahan pertanian, lahan perikanan, kemudian lahan perhutani, dan lain-lain. Itu semua nanti lewat BUMDes, termasuk berbagai upaya revitalisasi, itu kita juga harus pastikan salurannya melalui BUMDes. Kemudian pengembangan produk unggulan desa, kerjasama desa. Nah, ini juga akan kita tingkatkan betul, karena sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan skala satuan desa, tapi sudah harus pedesaan. Bedanya adalah kita tidak lagi menggunakan istilah kawasan pedesaan, tapi langsung pedesaan. Kenapa? Karena pedesaan itu bottom up, kalau kawasan pedesaan itu top down. Nah, kita sekarang lebih pada bottom up, kawasan pedesaan dibatasi oleh geografis berbasis level pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satuan kabupaten, kalau pedesaan tidak dibatasi oleh batasan-batasan administratif pemerintahan. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kapasitas pendamping juga dalam dengan melalui afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping desa untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2.
Ini sudah kita bahas kemarin bersama para rektor yang tergabung dalam Pertides, didampingi oleh Dirjen Dikti, dan juga pada akhirnya dihadiri oleh Bapak Mendagri, karena afirmasi rekognisi pembelajaran lampau ini tidak hanya untuk pendamping desa, tapi juga untuk kepala desa, untuk perangkat desa, baik di level S1 maupun S2. Dengan berbasis pada pengalaman pendampingan, berbasis pada prestasi pendampingan, dan juga berbasis pada karya-karya pemberdayaan masyarakat desa. Sekarang kita sudah terapkan aplikasi yang kita sebut dengan daily report atau laporan pendamping desa. Itu merupakan aplikasi mobile berbasis Android, di-download di Google Play dengan nama laporan harian oleh pendamping desa yang terregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya. Jadi hanya mereka yang terregister yang bisa mengisinya. Kemudian mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya profesional. Kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya memang terukur. Tidak kemudian yang dikesankan selama ini seakan-akan pendamping itu hanya gerudak-geruduk dan seterusnya. Nah, ini kita tunjukkan dengan daily report ini. Kemudian pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa juga merupakan yang menjadi tanggung jawab untuk dilaporkan. Juga terkait penyusunan RPJMDes, RPKDes, dan APBDes, implementasi pembangunan desa dan SDGs desa. Ada komponen inisiatif atau dimensi inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi masalah desa. Nah, ini termasuk dimensi inisiatif ini yang kemarin saya minta agak diberi afirmasi yang cukup tinggi, karena itu berarti menunjukkan kinerja yang luar biasa. Apalagi ada inovasi desa, advokasi masalah desa, itu bukan hal yang mudah. Kemudian kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri. Nah, itu aplikasi yang sudah kita susun dan kita harapkan sudah untuk menjadi tolok ukur. Kemudian manfaat aplikasi laporan pendamping desa akan secara objektif menunjukkan laporan kegiatan pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja, dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan. Sehingga nanti kalau misalnya kemudian alokasi waktu melebihi dari standar yang ada dan memang itu tidak bisa dihindari, maka ini akan menjadi dasar objektif bagi kami di Kementerian Desa untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar ada peningkatan penghargaan kepada para pendamping desa. Kemudian segera menemukan masalah pendampingan sehingga lebih mudah diatasi. Yang keempat, mengembangkan inovasi pendamping yang satu kepada pendamping lainnya. Jadi saling mendukung, saling meningkatkan, saling memberikan ruang untuk sama-sama meningkat. Kemudian membina pendamping sesuai kebutuhan masing-masing, menentukan nilai kinerja bulanan pendamping, sehingga pembayaran honor dan insentif rasional. Jadi perlu diketahui teman-teman media bahwa pendamping itu honor yang diperoleh, bukan gaji. Makanya kinerja dulu baru dapat duit. Dan itulah faktanya, sehingga kami sebenarnya juga nggak tega, tapi ya gimana lagi, normatifnya, regulasinya harus begitu. Kemudian menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai dasar kontrak tahun berikutnya. Karena memang tiap tahun kontraknya itulah, makanya beberapa waktu yang lalu kami terus akan berupaya agar pendamping ini minimal tidak hanya tahunan kontraknya, tapi bisa multi years, misalnya 2 tahunan, 3 tahunan, supaya kinerjanya bisa maksimal. Itu yang terkait dengan pendamping dan desa masuk kampus.